Selamat pagi pemirsa, rumus dasar dalam kehidupan berpolitik yang kebanyakan berlaku ialah prinsip siapa mendapatkan apa. Politik praktis pun dipersepsikan sebagai ajang tukar-menukar. Ada permintaan dukungan di satu sisi, berharap timbal balik dari dukungan yang diberikan di sisi lain. Politik semacam inilah yang kerap menjadi pintu masuk bagi praktek korupsi. Kekuasaan diperdagangkan untuk keuntungan pribadi. Ujung-ujungnya, publik akan semakin tidak percaya terhadap politisi dan institusi politik. Tapi praktek politik tidak melulu berpola seperti itu. Dalam praktek politik yang positif, dukungan diberikan karena keyakinan akan digunakan demi kebaikan bersama. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 16 Oktober 2024 dengan tema Menghormati Pilihan Koalisi. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Tidak dipanggil siapa-siapa ya? Tidak dipanggil siapa-siapa. Handphone nyala kan? Handphone nyala. Tapi yang jelas kemarin sudah dipanggil semua. Katanya pemanggilannya sudah selesai, tinggal pembekalan. Betul, begitu katanya, kata Sufmi Dasko ya minimal ya kemarin. Pagi-pagi katanya Mas Indra. Kita lihat ya ada perkembangan terbaru apa. Tapi yang jelas paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran nama-nama yang dipanggil. Itulah menjadi topik utama dalam Harian Media Indonesia kali ini, pemirsa, menghormati pilihan koalisi. Namun selain itu juga ada beberapa headline dalam Harian Media Indonesia kali ini bisa Anda simak melalui edisi cetak maupun edisi e-paper. Yang pertama, wajah lama harapan baru. Ini masih terkait dengan kabinet. Jadi ada beberapa memang nama-nama yang terutama dari tim ekonomi dari kabinet Indonesia Maju sebelumnya ya. Jadi apa sih harapannya? Karena di sini cukup headline-nya harus berani mengambil langkah memperbaiki kinerja kabinet yang tidak becus menyelesaikan masalah ekonomi, karena masih banyak masalah ekonomi yang harus diselesaikan, Mas Ita. Sangat banyak dan terutama tantangan ke depan ya, tantangan global ini dengan kondisi geopolitik yang kita tahu sama-sama. Konflik antara satu negara dengan negara lainnya itu tentu saja membawa dampak ikutan, terutama dalam konteks ekonomi. Karena pasti saling berkait ya kehidupan ekonomi di dunia ini begitu. Nah, tentu saja kalau kita kaitkan dengan pemerintahan baru Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti, kita lihat dalam 2 hari terakhir ini ada pemanggilan nama-nama yang disebut-sebut akan menjadi pembantu presiden, ya kan, menteri itu kan pembantu presiden, dan juga nanti wakil menteri juga, yang kemudian juga ada beberapa calon kepala badan lembaga ya, yang akan juga membantu pemerintahan. Dari data yang kita memang kumpulkan, kali ini memang dominan ada cukup banyak nama yang berasal dari kabinet sebelumnya. Ini sih sebenarnya kita tidak perlu terkejut ya, karena memang Prabowo Subianto kali ini maju dalam kontestasi Pilpres di tahun ini 2024 ini dan akhirnya terpilih. Memang visi misi yang dibawa adalah keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi no surprise sebenarnya. No surprise sebenarnya, tetapi tentu saja bukan berarti kita sebagai masyarakat acuh dengan hal ini, tidak peduli dengan hal ini. Tetapi justru kita harus menagih kepada mereka yang sudah nanti kemungkinan besar akan ditunjuk ya, yang kemarin dipanggil sih kemungkinan besar itu akan dijadikan menteri memang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada 16 nama, 15 menteri dan 1 wakil menteri, artinya ada 16 nama dari kabinet lama pemerintahan Pak Jokowi begitu ya. Tentu saja kita berharap dengan adanya wajah-wajah lama, kita tahu bagaimana kredibilitas, integritas, dan kapasitas seorang Sri Mulyani ya, membawa sebagai Menteri Keuangan dan kemungkinan besar tentu saja akan menjadi Menteri Keuangan lagi. Kita berharap agenda-agenda atau mungkin rencana-rencana kerja dari Prabowo Subianto bisa terlaksana dengan baik sambil juga berstrategi bagaimana menghadapi tantangan global ini. Kita tahu beberapa waktu terakhir juga bagaimana di dalam negeri kelas menengah kita menurun kan. Kemampuan daya beli yang semakin menurun. Bagaimana menghadapi deflasi yang beberapa bulan berturut-turut yang justru berbahaya ini. Deflasi bukan karena harga-harga turun, tapi kemampuan daya belinya yang turun. Nah, itu yang harus menjadi catatan. Selain itu juga masih ada masalah utang, masih ada lapangan kerja ya. Cuman kemarin lucu banyak yang berkelakar begitu melihat wajah Sri Mulyani datang tuh
banyak yang lega katanya. Oh paling tidak tuh masyarakat sebenarnya juga paham bahwa tantangan ekonomi itu berat. Betul. Tapi begitu nama Sri Mulyani disebut, itu akhirnya banyak yang lega. Nah, apakah termasuk itu sinergi dengan kementerian lain, misalnya harga beras misalnya? Iya, betul. Karena kita berbicara tentang headline yang kedua kita pada pagi hari ini, produksi beras terancam terus turun. Ini agak kita selalu membahas ini, tapi ternyata memang data dan fakta menunjukkan seperti itu ya. Hingga April ini ternyata turun 760.000 ton jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, Mas Indra. Ya, ini lagi-lagi kurang lebih ada irisan yang sama tentang berita yang kita bahas sebelumnya. Memang tantangan ke depan ini soal ekonomi, apalagi soal pangan nih. Tantangan soal pangan, makanya ketahanan itu sekarang bicara tidak hanya soal pertahanan keamanan saja, tapi ketahanan pangan yang paling penting. Bahkan kalau kita bicara soal pendidikan misalnya, ketika kebutuhan pangan belum tercukupi dengan baik, ini masalah besar. Karena orang intinya harus kenyang dulu, baru kita boleh bicara atau bisa berbicara lebih produktivitas dalam konteks pendidikan. Baru kita bicara pertumbuhan pengembangan sumber daya manusia. Baru kita bicara bagaimana keluar dari middle income trap, ya kan? Dan baru kita bicara juga nanti soal baru kemajuan bangsa. Nah, intinya ketahanan pangan. Nah, kalau kita lihat sendiri bagaimana soal pangan ini, terutama masalah utama pangan kita yang paling utama adalah beras ya. Konsumsi beras kita kan cukup tinggi sekali. Nah, ketika kita soal kebutuhan beras ini masih seperti persoalan-persoalan yang selalu kita hadapi dari tahun ke tahun. Alasannya selalu alasan cuaca, keterbatasan lahan dan lain sebagainya. Kita harus memikirkan langkah yang lebih komprehensif dari ini. Visinya harus sangat jauh nih. Tidak hanya visi bagaimana kemudian bicara soal lahan, bicara soal benih, pupuk, ya cuaca, benih, pupuk dan lain sebagainya. Selalu dibicarakan setiap tahun. Harus mulai dilibatkan soal teknologi. Kita diingatkan oleh peneliti Center of Reform on Economics ya, Kor Elisa Mardiah begitu ya. Ini jadi penurunan kalau menyalahkan El Nino saja, nggak El Nino aja nih masalahnya. Masalahnya banyak nih. Kita lihat kualitas lahan atau degradasi lahan tadi kita sudah singgung. Kurangnya dukungan infrastruktur seperti irigasi. Nah, kalau kita bicara banyak sekali bendungan-bendungan irigasi yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Nah, bagaimana dampaknya sejauh ini? Apakah cuma pembangunannya yang seremonial gitu? Jadi kita harus juga lihat hari goal atau hasilnya ya. Kemudian kurangnya, ini penting sekali nih Iqbal, kurangnya adopsi teknologi dan inovasi. Bagaimana penggunaan teknologi agar menghasilkan inovasi benih yang berdaya hasil tinggi, tahan hama, dan tahan perubahan iklim. Jadi jangan nyalain iklimnya, tapi bagaimana kita survive dari persoalan iklim itu. Teknologi dilibatkan di sana. Bagaimana peneliti-peneliti kita di BRIN misalnya, apakah sudah terlibat dengan maksimal? Nah, jangan-jangan persoalan yang selalu berkutat di situ-situ aja, kita belum pernah mencari jalan keluar yang lain. Kalau istilah orang pada bagaimana mencari solusi yang out of the box. Atau teman-teman dari IPB juga ya mungkin bisa memberikan sumbangan pemikiran. Karena El Nino juga bukan hanya di Indonesia, di negara lain. Yang agak mengagetkan, Bangladesh juga ternyata kita mengimpor dari Bangladesh. Sementara Bangladesh sedang kacau balau nih hari ini pemerintahnya kan. Out of the box menarik. Nah, apakah yang dilakukan Shin Tae-yong juga out of the box kemarin? Mas Indra, langkah timnas tertahan peluang kian berat, ternyata kita harus waspada ya, 1-2. Lawan berikutnya lebih berat, Jepang, Arab Saudi. Jadi seperti apa memandang laga kemarin? Kalau boleh singkat to the point ya, justru mungkin publik bola Indonesia termasuk saya ya, menginginkan justru lawannya mending berat deh. Karena sebenarnya lawan terberat dalam seluruh persoalan hidup termasuk mungkin permainan bola adalah diri sendiri. Ketika melihat Cina yang trennya selalu kalah di 3 pertandingan, dan kemudian bahkan pelatihnya terancam dipecat dalam pertandingan tadi malam kalau memang kalah lagi Cina, begitu ya. Mungkin saja kita sebagai timnas Indonesia, mungkin dalam hal ini juga Shin Tae-yong, agak meremehkan Cina. Ketimbang kita kemarin-kemarin ketika melawan Australia, persiapan luar biasa, melawan Bahrain juga, melawan Arab Saudi juga, ya kan, yang selalu berakhir imbang seri, bahkan dengan Bahrain hampir menang lah ya. Sebenarnya kurang lebih itu menang, cuman mungkin ada persoalan-persoalan teknis perwasitan di situ. Tapi ketika melawan Cina ini sebenarnya kekhawatiran sejak awal nih, jangan-jangan sampai ada rasa sedikit meremehkan di situ. Karena begitu sedikit meremehkan, justru itulah menjadi blunder atau masalah bagi kita semua tentu saja. Nah,
kalau kita lihat secara teknisnya tadi itu kan baru secara kita melihat secara filosofisnya, tapi kalau secara teknisnya kemarin memang ada kritik di sini bahwa ada upaya rotasi starting line up. Salah satunya ialah memilih membangku cadangkan Tom Haye tidak sejak awal. Jadi ya Tom Haye ini padahal penyeimbang kan yang selama ini menjadi motor serangan. Betul, menjadi motor serangan. Di bangku cadangkan. Betul, di bangku cadangan mungkin disimpan untuk kekuatan melawan Jepang ya. Masih ada 6 laga lagi nanti. Iya, dan Jepang ini kan wah ini kalau ngalahin lawannya kan luar biasa telak. Sekarang di puncak klasemen ya Jepang. Dan puncak klasemen. Begitu. Cina sendiri dibantai 7-0 kan oleh Jepang begitu. Artinya mungkin saja ada strategi menyimpan yang baik-baik, yang bagus-bagus ini untuk pertandingan selanjutnya. Tapi jangan lupa setiap pertandingan kan menyumbangkan poin. Siapapun lawannya, menang itu 3, ya kan? Ya. Seri itu 1 gitu. Siapapun lawannya seharusnya tetap memprioritaskan pemain-pemain terbaik dalam setiap pertandingan. Seharusnya seperti. Tapi ini semoga menjadi pelajaran. Padahal ini sebelumnya diharapkan ada banyak catatan sejarah tanda kutip yang akan diciptakan ketika mampu mengalahkan Cina, harapannya begitu ya. Selain pertama kali Indonesia juga menang ketika melawat ke Cina, dan juga menjadi pertama kali bagi timnas Indonesia dalam kualifikasi kali ini Piala Dunia 2026 ini menjadi keluar dengan poin penuh ya, menang. Semoga bisa menjadi evaluasi yang baik, tapi yang jelas memang memilih komposisi pemain tuh hak prerogatifnya Shin Tae-yong ya. Hak prerogatif juga Prabowo Subianto, nanti presiden terpilih yang akan segera dilantik pada 20 untuk memilih menteri-menterinya atau pembantunya, Mas. Nah, menghormati pilihan koalisi, sudah terbayang nama-namanya, kenapa ini diangkat menjadi topik utama dalam media Indonesia pada hari ini? Ya, jadi kita bicara pada pagi ini lebih kepada redaksi mengapresiasi tradisi-tradisi politik yang baik ya, yang dilakukan oleh partai-partai politik dalam hal ini terutama kepada Partai Nasdem. Sebenarnya kita lihat tradisi-tradisi baik yang catatan redaksi ya Iqbal, tradisi-tradisi politik yang baik ini banyak sekali sebenarnya sudah dilakukan oleh Partai Nasdem. Kalau kita lihat ke belakang dulu, kita lihat Partai Nasdem pertama kali menyampaikan politik tanpa mahar, ya kan? Jadi bagaimana dia mencalonkan atau kemudian mengkandidasikan calon-calon kepala daerah, calon-calon legislatif dan lain sebagainya tanpa mahar. Kita sering dengar di luar isu-isu bahwa ketika mengkandidasikan atau mencalonkan seseorang itu ada maharnya gitu, bayar berapa dulu nih kepada partai politik dengan alasan ini adalah political cost atau cost politik untuk mesin politik bisa jalan, kurang lebih seperti itu. Nah, di Nasdem waktu itu menyampaikan sejak awal tidak ada mahar, karena yang dipilih Nasdem adalah mungkin diharapkan menjadi menjadi calon terbaik, bahkan syaratnya tidak perlu kader begitu kalau untuk kepala daerah ya. Artinya dia memang orang yang terbaik yang bisa membawa kemajuan di sebuah daerah atau mungkin di dalam kontestasi nasional juga begitu. Nah, kali ini kita melihat hal yang menarik juga ketika Partai Nasdem memilih untuk berkoalisi, tetapi kemudian dengan adab dan etika yang dijunjung tinggi, memilih untuk tidak berada di dalam kabinet. Ini tradisi politik yang baik ini. Betul. Karena kalau kita sering juga dengar pada umumnya begitu ya, ketika berkoalisi nanti dapat apa nih, posisi apa nih? Kalau misalnya partainya besar, menteri berapa menteri ini, gitu. Kalau posisi partainya belum terlalu besar, ada menteri mungkin nggak, atau minimal wamen, kan begitu. Itu seringkali kita dengar pada umumnya di berbagai periode pemerintahan ya, ketika menjalin koalisi. Seolah-olah sudah menjadi normalisasi seperti itu ya, Mas. Nah, itu makanya dia. ini agak berbeda kali ini, cukup menjadi angin segar karena biasanya erat dengan politik praktis, politik uang ataupun politik balas budi itu seakan-akan sudah menjadi norma di masyarakat. Seharusnya itu bukan praktek politik positif ya. Itulah yang menjadi topik utama dalam Harian Media Indonesia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Indra. Kita saksikan bersama menghormati pilihan koalisi. Menghormati pilihan koalisi.
rumus dasar dalam kehidupan berpolitik yang kebanyakan berlaku ialah prinsip siapa mendapatkan apa. Politik praktis pun dipersepsikan sebagai ajang tukar-menukar. Ada permintaan dukungan di satu sisi, berharap diimbal balik dari dukungan yang diberikan di sisi lain. Imbal balik itu jenisnya beragam. Ada yang kini dikenal sebagai politik uang. Dukungan dikonversi dengan uang atau proyek. Ada juga politik balas budi. Dukungan diberikan untuk menanam budi yang akan dipanen suatu saat kelak. Politik semacam inilah yang kerap menjadi pintu masuk bagi praktek korupsi. Kekuasaan diperdagangkan untuk keuntungan pribadi. Ujung-ujungnya, publik akan makin tidak percaya terhadap politisi dan institusi politik. Tapi praktik politik tidak melulu berpola seperti itu. Dalam praktik politik yang positif, dukungan diberikan karena keyakinan akan digunakan demi kebaikan bersama. Tidak ada transaksi terkait uang ataupun yang mengikat dalam relasi politik semacam itu. Gambaran positif seperti itulah yang kini diharapkan terjadi dan tersaji pada aksi partai-partai atau pihak-pihak yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Baik mereka yang memilih bergabung dalam kabinet maupun yang memutuskan berada di luar kabinet. Kita mengapresiasi mereka yang memilih bergabung di kabinet dengan niat mulia, yakni berikhtiar sekuat tenaga demi kemajuan bangsa. Kita juga angkat topi untuk partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Gibran yang memilih jalur di parlemen atau memperkuat dukungan melalui rekomendasi pemikiran. Partai Nasdem misalnya menyatakan mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dengan memilih untuk tidak berada dalam kabinet pemerintahan ke depan. Sehingga Nasdem yang menjadi bagian pemerintahan memilih untuk tidak berada di dalam pemerintah. Langkah itu bukan berarti tidak siap berkontribusi. Justru dengan memilih berada di luar kabinet, kontribusi yang diberikan bisa lebih leluasa. Praktek politik di luar kelaziman ini juga sekaligus bisa menjadi pendidikan politik yang baik bagi publik bahwa kontribusi tidak melulu dikonversi dalam bentuk kursi menteri. Baik pilihan untuk berada di kabinet maupun di luar kabinet sama-sama baik dan strategis. Apalagi tantangan ke depan, khususnya di bidang ekonomi, tidak ringan. Ketidakpastian global, ancaman krisis pangan dan krisis energi, juga urusan ketegangan geopolitik ialah fakta tumpukan tantangan itu. Belum lagi di dalam negeri, kita menghadapi merosotnya jumlah kelas menengah. Juga tantangan bagaimana menaikkan daya beli masyarakat dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi juga memperkuat kohesi sosial. Beragam tantangan ini amat membutuhkan kolaborasi. Karena itu, spirit kolaborasi dan semangat memberi kontribusi tidak boleh disekat hanya dengan urusan di dalam atau di luar kabinet. Yang paling utama ialah bisa memilih duduk di dalam kabinet, jadilah teknokratik sejati. Jangan sekadar numpang lewat tanpa meninggalkan jejak penting bagi pemerintahan. Bila memilih di luar kabinet, jadilah pendukung sejati dengan terus-menerus memberikan sumbangsi pemikiran dan rekomendasi brilian. Bila spirit kolaboratif seperti itu yang dijalin, harapan menggenggam kemajuan bukanlah mimpi di siang bolong. Ia cita-cita nyata dan bukan bualan belaka. Nah, kembali di editorial media Indonesia, pemirsa menghormati pilihan koalisi, itulah yang menjadi topik dalam editorial kali ini. Dan Mas Indra, ini sudah mulai setengah jam lagi nanti akan ada pembekalan. Katanya informasi yang terakhir Metro TV dapatkan ada beberapa yang sudah mulai berdatangan ya untuk nanti pembekalan. Para calon-calon menteri ini ya? Para calon menteri dan calon wakil menteri kita tidak tahu nanti akan ada berapa orang yang datang. Tapi memang nama-namanya paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita melihat dari track record dari orang-orang yang ini, kan sempat disebut kabinet Zaken ya. Harapannya itu, idealnya tuh memang sesuai dengan itu. Dan kalau pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad,
40% atau 38% dari parpol, sisanya profesional. Artinya ini kan lebih banyak yang profesional atau teknokrat. Nah, Iya. apakah artinya itu kita bisa berharap akan ada masa depan yang cerah dari situ? Ya tentu kalau harapan kita harus berharap karena dampaknya ke kita semua masyarakat ya. Jadi sebenarnya kita tidak terpisah dengan pemerintahan ini antara masyarakat dan pemerintahan. Karena pemerintah itu bekerja untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Maka kita tentu punya harapan besar bagaimanapun caranya karena di setiap era pemerintahan itu punya caranya masing-masing. Hari ini kita akan lihat pembekalan ya yang dilakukan kepada para calon menteri, calon wakil menteri, yang kita dengar juga apakah caranya pembekalannya itu ada secara fisik begitu ya. Mungkin karena Pak Prabowo punya background militer ya kan. Ya nggak apa-apa, caranya apapun itu, yang penting hasil kerjanya kita nantikan bersama dan biarkan masyarakat juga bisa mengawasinya begitu. Jadi mengkritisinya, mengawasinya itu semua untuk kesuksesan bersama dan tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat ya. Nah, kembali ke soal zakon. Sepertinya Iqbal, istilah zakon kabinet atau kabinet zakon itu selalu digaungkan di setiap pemerintahan baru. Pada Di saat akan zaman memilih menteri ya, Presiden kabinet SBY ya kan, itu juga 2004 ya, itu rencana juga akan membentuk zakon kabinet. Begitu juga ketika Presiden Jokowi di periode pertamanya 2014 juga akan membentuk zakon kabinet. Nah kita dengar juga di era Pak Prabowo sekarang juga akan membentuk zakon kabinet. Ya bukannya kita pesimis, tapi kalau kita melihat beberapa waktu yang ke depan, beberapa waktu yang lalu maksud saya, mungkin di awal-awal kita melihat ada harapan di situ ya. Tapi pada akhirnya memang karena politik itu politik praktis, pragmatis, yang namanya menteri, pembantu presiden secara normatifnya dipilih karena itu adalah hak prerogatif presiden. Artinya dipilih murni presiden. Tapi secara realitas politik ketika multi partai di DPR begitu kan, artinya kemudian ada istilah koalisi yang kemudian kita sambungkan tadi koalisi dapat apa menterinya gitu. Ini kan akhirnya istilah zakon ini apakah mungkin terwujud? Walaupun dikotomi antara profesional dan parpol itu sebenarnya sudah tidak terlalu relevan juga sebenarnya. Kenapa tidak relevan? Karena di partai politik tentu juga banyak profesional. Profesional yang di bidangnya masing-masing begitu ya. Kalau misalnya di bidang ekonomi, kita lihat misalnya Erlangga Hartarto, ya tentu profesional di bidang ekonomi. Itu pernyataan dari Pak Prabowo juga Betul, katanya, iya. yang diajukan oleh parpol ini juga para teknokrat yang mereka... Betul, ya. Itu sering kita dengar juga di berbagai era pemerintahan, terutama di periode-periode awal. Baru-barunya akan menjalankan pemerintahan begitu. Tapi pada akhirnya berjalannya ini ada realitas politik, dan perlu support dari partai-partai politik yang ada di DPR begitu. Nah kan banyak yang bilang nih kritik-kritik pengamat politik atau analis politik, kita belajar ya dari yang dulu-dulu ya, kita tidak bicara satu periode tertentu ya. Bagaimana presidensial setengah hati, kan begitu tuh, kita melebarnya ke sana. Nah kalau kita kembalikan ke konteks yang kita bicarakan hari ini menarik sekali Iqbal. Dengan cara yang seperti itu tadi, dengan cerita-cerita yang sebelumnya kita lihat soal zakon kabinet, tapi nggak mungkin terwujud ya zakon kabinet karena apa? Presiden apakah prerogatif banget? Normatifnya iya, tetapi ternyata realitas politiknya partai-partai yang mendukung yang tergabung dalam koalisi pasti tanda kutip minta jatahnya di mana, menterinya berapa kan begitu. Nah, tetapi ketika yang dilakukan Partai Nasdem hari ini menarik sekali, bergabung dalam koalisi 100% mendukung kinerja pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan. Meskipun tidak perlu berada di kabinet. Mendukung pemerintahan tapi tidak perlu berada dalam pemerintah, begitu ya. Ini apakah artinya nanti berarti ke depannya hak prerogatif akan menjadi akomodatif? Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat Mas Indra, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang jelas ini masih berlangsung, pemirsa, sejumlah tokoh sudah berdatangan untuk mendapatkan pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan segera dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Namun kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.